Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di FBD Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang cara pemasangan termostat STC1000 ke kontaktor pada mode heating atau mode pemanas, dimana pada kesempatan sebelumnya atau video terdahulu saya sudah upload tentang cara pemasangan pada mode pendingin. Adapun peralatan yang diperlukan adalah satu buah termostat STC1000, satu buah kontaktor. Di sini saya pakai merek Mitsubishi tipenya SN21. Kemudian satu buah terminal dan kabel-kabel pendukung lainnya sudah saya siapkan. Nah, untuk sumber inputnya dari sumber listriknya ini sudah saya pasang. Untuk kabel biru ini untuk netralnya, yang tengah kabel kuning strip hijau ini untuk ground atau arde ya. Kemudian yang coklat ini adalah untuk fasenya. Oke, sebelum kita lanjut pasang kabel-kabelnya, kita cek dulu untuk diagram pemasangan kabelnya. Di sini terdapat di bagian atas termostat STC1000. Dari kiri ya teman-teman, ada terminal nomor 1 dan nomor 2. Ini untuk power supply atau untuk menghidupkan termostat STC1000 ini. Nah, ini terminal nomor 1, terminal nomor 2. Kemudian terminal 3 dan 4 ini adalah untuk sensornya. Ini ujung sensornya, udah ada kabelnya langsung ya. Kemudian 5 dan 6 itu untuk terminal untuk mode pemanas. Ini ya, terminal 5, terminal 6. Kemudian terminal 7 dan 8 ini adalah untuk cooling atau pendingin. Terminalnya terdapat di sini ya. Nomor 7, nomor 8. Oke, kita mulai saja untuk pemasangan kabelnya. Saya akan mulai pasang dari kabel yang biru untuk input netral ke power supply termostat STC1000. Ini yang input netral ya. Dan ke sini sumber listriknya bagian netral. Saya pakai kabel biru. Nah, ini ujungnya ini masuk di terminal nomor 1 ya, paling kiri di termostat STC1000 nomor 1. Kita kencangkan terminalnya. Oke, ke terminal nomor 1. Kita lanjutkan pasang kabel untuk fasenya, yang saya pakai kabel hitam. Nah, kita ambil di sini ya. Oke, kita lanjut pasang di terminal nomor 2. Nah, ini yang fase ya, nomor 2. Terminal nomor 2 pada termostat STC1000. Kita kencangkan terminalnya. Selanjutnya kita akan pasang kabel warna biru juga untuk netral ya. Kita gabung di terminal nomor 1 ini. Yang tadi di sini ya, nomor 1 ini kita tambahkan kabel lagi satu. Seperti ini. Kita tambah kabel. Nah, kita longgarkan dulu terminalnya. Nah, masuk di sini ya, di nomor 1 lagi, kabel biru. Untuk ini tuh nanti terhubungnya ke terminal A1 ya pada kontaktor. Jadi kita ambilkan dari terminal nomor 1 termostat STC1000 ya di sini. Nih, jadi satu di sini di terminal nomor 1. Nah, kemudian ujungnya larinya ke sini ke terminal A1 pada kontaktor.
Selanjutnya kita akan jumper dari terminal nomor 2 STC 1000. Kita perlu kabel pendek seperti ini dari terminal nomor 2 ya di sini. Masuk ke atau jumper ke terminal nomor 5 karena kita ingin menggunakan termostat ini untuk mode pemanas, jadi kita gunakannya di 5 dan 6 ya. Berikutnya kita akan pasang kabel dari terminal nomor 6 pada termostat STC 1000, terminal nomor 6 ya. Nah, terminal nomor 6 ini sebagai output fase. Itu larinya ke sini ya. Terminal A2 pada kontaktor. Nah, dari awal tadi sampai di sini ya, sampai pemasangan kabel terakhir tadi di A2 ini, itu semua kabelnya menggunakan jenis kabel NYAF. Ini saya gunakan ukurannya 0,75 mm ya. Nah, untuk pemasangan kabel dari STC 1000 ke kontaktor sudah selesai. Sekarang saya akan lanjutkan untuk pemasangan kabel ke terminal L1, L2, dan L3 pada kontaktor. Nah, ini 3 terminal ini akan terhubung ke sini ya, untuk menghubungkan nanti ke output atau ke beban. Yang pertama saya akan pasang kabel yang netral. Yang netral di terminal di sini kita hubungkan di terminal L3 ya pada kontaktor. Kita lanjutkan pasang kabel warna kuning untuk ke groundnya ya, atau ardenya sini. Langsung masuk ke sini, terminal L2 pada kontaktor. Lanjut kita pasang kabel fase. Saya gunakan kabel yang hitam ini. Kita akan pasang di sini, di terminal yang paling bawah. Ini untuk input fase. Nah, ini terpasang di atau terhubung di terminal L1 ya pada kontaktor. Sekarang sebagai contoh beban, saya akan pakai satu buah lampu. Sudah saya siapkan untuk fittingnya dan kabelnya juga kita pasang di sini ya. Yang hitam ini yang fase kita pasang di terminal T1 di sini. L1 outputnya di T1, jadi pasang kabel yang hitam. Kemudian yang biru ini, yang netralnya tadi netral masuk di L3, kemudian keluarnya di T3. Nah, yang arde saya kosongkan karena ini cuma contoh beban, hanya sebuah lampu. Saya tidak punya beban pemanas yang agak besar, jadi tidak memerlukan arde di sini. Nanti kalau sudah pemasangan untuk beban pemanas yang lebih besar wattnya, nanti tinggal kita lanjutkan T2 nya ini ya ke bagian groundnya pemanas. Sekarang kita lanjut pasang contoh bebannya ya. Di sini yang hitam seperti tadi saya bilang di T1.
yang biru di T3 sebagai netralnya. Oke, sekarang kita pasang bohlamnya. Untuk menghubungkan sumber listrik dari terminal input menuju ke terminal T1, T2, dan T3 kontaktor, kemudian lanjut ke beban atau lampu, itu saya menggunakan kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm. Kemudian terminalnya kita tutup. Oke teman-teman, sekarang karena perakitan kabelnya sudah selesai, sekarang yang kabel ini, input ini akan saya hubungkan ke sumber listrik. Nah, ini sudah terhubung. Sekarang kita tes dulu untuk inputannya apa sudah benar yang fasa masuk di sini ya. Saya tes pen. Nah, ini sudah benar yang fasa masuk di sini ya. Nah, sekarang termostat STC1000 ini sudah menyala. Di sini terbaca suhunya 30,2 derajat Celcius. Nah, di sini saya juga punya pembanding, satu buah jam digital. Di pojok kanan bawah ini ada termometernya. Di sini menunjukkan angka 30,2 derajat. Jadi sudah sama. Kemudian kita akan setting di berapa derajat lampu ini atau heaternya mati. Caranya tekan tombol S ini, tahan. Setelah muncul F1, lepas tombol S-nya. Lalu tekan lagi tombol S-nya dan tahan. Nah, di sini muncul angka 33 derajat. Ini bisa kita ubah ya, bisa kita tambah, bisa kita turunkan. Kalau menurunkan, tekan tombol panah turun. Kalau menambah, tekan panah naik. Nah, di sini saya akan coba setting 34 derajat ya. Di sini udah 34 derajat, saya lepas tombol S-nya. Untuk mengecek settingan itu, F1-nya itu tersimpan atau tidak, kita pencet tombol panah naik. Ya, sudah tersimpan di 34 derajat. Settingan yang kedua adalah di suhu berapa derajat kita menginginkan lampu atau heater ini kembali menyala. Caranya tekan tombol S, tahan. Setelah muncul F1, kita lepas tombol S-nya, panah naik sampai ketemu F2, kita tekan tombol S-nya lagi dan tahan. Nah, di sini kita bisa atur ini. Bisa kurangi sama bisa ditambah dengan tombol panah naik itu untuk menambah, tombol panah ke bawah itu untuk mengurangi. Nah, ini ya. Kalau ke bawah itu berkurang, kalau ke atas bertambah. Sekarang di sini saya akan pakai saja 0,5 ya. Oke, settingan F2-nya saya pakai 0,5. Saya lepas tombol S-nya. Berarti ini sudah tersimpan ya settingan F2-nya. Kita coba cek settingan F2 dengan menekan tombol panah ke bawah. Agak keras ya. Nah, ini settingan F2 sudah tersimpan di 0,5. Sekarang untuk mengetes bahwa settingan yang tadi itu bekerja atau tidak, kita dekatkan ini sensornya ya ke lampu. Teman-teman perhatikan di STC1000-nya suhunya mulai naik ya. Apakah di 34 derajat lampunya mati? Nah, suhunya merangkak naik 32, mendekati 33, naik terus. Nah, begitu ini menyentuh 34 derajat, lampu atau heaternya mati. Kemudian seiring dengan lampunya mati, suhu di ruangan di sini akan turun ya. Nah, begitu ketemu 33,5, menyala lagi. Sekarang saya akan tes, saya dekatkan lagi.
Ya, 34 derajat Celcius heaternya mati. Sekarang ini saya angin-anginkan supaya suhunya turun. Perhatikan di STC 1000-nya 33,5. Nah, itu lampunya menyala lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon masukannya ya, teman-teman, buat perbaikan ke depannya. Buat yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih supportnya selama ini. Tanpa support teman-teman, saya tidak mungkin bisa seperti sekarang ini. Buat yang belum subscribe, mohon bantuannya ya, biar lebih semangat buat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.